Manajer Ducati Lenovo Team, Davide Tardozzi tidak akan menyurutkan perhatiannya kepada Francisco Bagnaia meski timnya moncer berkat penampilan sensasional dari Marc Marquez. Meski sudah mengunci gelar juara dunia MotoGP musim ini melalui Marc Marquez, Ducati tampaknya harus memutar otak menghadapi 4 seri tersisa. Pasalnya pasukan Borgo Panigale tidak akan diperkuat oleh si alien yang harus menepi setidaknya 2 seri usai mengalami crash di sirkuit Mandalika. Harapan mau tidak mau bakal tersemat di pundak rekan setim Marc Marquez, Francisco Bagnaia yang baru mengukir situasi antiklimaks di Grand Prix Indonesia lalu, setelah Bagnaia berhasil menyapu bersih kemenangan sprint race dan Grand Prix di sirkuit Motegi Jepang. Ia justru melempem. Bagnaia gagal membawa pulang 1 poin pun dari seri ke-18 MotoGP 2025 itu dan menambah catatan minornya musim ini usai kedatangan Marc Marquez. Tak bisa dipungkiri bahwa hadirnya peraih 7 gelar juara dunia tersebut sedikit membawa dampak bagi gelagat Bagnaia di lintasan balap. Tekanan mental karena menjadi rekan setim Marc Marquez acap kali digaungkan oleh banyak pihak yang menyoroti penurunan performa dari Pecco Bagnaia. Sebagai manajer Ducati, Tardozzi jelas sangat menyayangkan hasil rider 28 tahun itu selama di Indonesia usai sempat menjadi primadona di tim ini. Dukungan tidak akan surut kepada juara dunia MotoGP musim 2022 dan 2023 itu melalui sang general manager Luigi Dalicna dan para teknisi. Hal itu tentu saja untuk bisa mengembalikan feeling Francisco Bagnaia di atas motor Ducati Desmosedici GP25 sehingga Bagnaia kemudian mampu untuk menampilkan performa yang impresif lagi. Terlepas dari catatan kurang memuaskan hingga MotoGP 2025 tersisa 4 seri lagi, Davide Tardozzi menegaskan kepercayaan Ducati kepada Bagnaia tidak surut. Bagnaia diyakini masih memiliki ritme balap yang mumpuni untuk menjadi tulang punggung pabrikan Italia tersebut di MotoGP Australia 2025 mendatang karena Marc Marquez absen. Francisco Bagnaia mengalami akhir pekan yang sangat sulit setelah tampil luar biasa di Jepang, jadi kami benar-benar memikirkan apa yang terjadi dan gigi serta para teknisi sudah fokus pada masalah ini. Kami yakin dengan kecepatan yang dimiliki Bagnaia dan kami perlu mencari tahu mengapa bencana seperti ini terjadi pada akhir pekan kemarin, namun sekali lagi kami semua akan fokus bersama untuk kembali ke posisi teratas di Phillip Island Australia yang merupakan salah satu trek favorit Bagnaia. Kami tahu kami harus fokus pada motor Bagnaia dan feelingnya karena tampaknya Ducati tidak terlalu buruk di akhir pekan kemarin di Grand Prix Indonesia meski kami mengalami kesulitan di awal pada hari Jumat, tetapi kemudian Fermin dan Alex menunjukkan bahwa potensi motor itu masih ada. Khawatir ya, tapi tidak terlalu, di mana saya tidak khawatir karena saya percaya pada pembalap yang ada, saya percaya pada Bagnaia dan saya percaya pada teknisi kami, jadi saya tidak begitu khawatir. Saya yakin pada akhirnya seperti yang telah kami katakan di beberapa balapan mengenai Bagnaia bahwa kecepatannya memang ada seperti yang terlihat di Grand Prix Jepang. Saya masih yakin bahwa kecepatan Bagnaia memang ada dan saya juga percaya bahwa teknisi kami akan menemukan solusinya, kata Davide Tardozzi, sebagaimana dilansir dari laman Motosan. Pembalap Red Bull KTM Tech3, Maverick Viñales dalam nasib kurang beruntung setelah tampil hebat bak pahlawan bagi tim satelit KTM pada MotoGP musim 2025 ini. Podium yang dianulir di seri Qatar beberapa bulan lalu tetap tidak bisa memungkiri kiprah Viñales yang tampil apik di musim debutnya bersama KTM. Kecepatan dan daya kompetitifnya semakin terlihat dalam menggeber RC16 yang membuat KTM Tech3 begitu bangga di paruh pertama musim ini. Sayangnya pertengahan musim jadi bencana baginya ketika mengalami kecelakaan cukup parah di MotoGP Jerman. Meski sudah naik meja operasi kebugaran fisik, The Top Gun tetap belum bisa maksimal. Berkali-kali mencoba comeback di sejumlah seri, berulang kali pula Viñales harus mendadak mundur batal tampil.
Sebagaimana pemandangan yang kembali terlihat di MotoGP Indonesia 2025 pekan lalu, aksi Viñales batal terlihat balapan di sirkuit Mandalika setelah fisiknya diputuskan belum fit untuk melanjutkan sisa rangkaian sesi. Cedera bahu yang dialaminya di MotoGP Jerman yang belum pulih pun ditakutkan mulai mempengaruhi mentalnya. Dalam hal ini maksudnya adalah kekhawatiran mental Viñales dalam bertanding yang harus terus dipaksa sementara fisiknya masih belum baik. Hal yang dicemaskan ialah masalah kepercayaan diri. Bila pembalap terus dipaksa sehat padahal masih belum, apalagi selalu tertinggal di barisan belakang, maka hal itu lebih beresiko. Soal kapan Maverick Viñales bakal kembali pun tim KTM Tech3 sejauh ini bahkan masih belum mau buru-buru mengambil keputusan apapun. Namun yang pasti pembalap asal Spanyol tersebut akan absen di dua seri terdekat, yaitu MotoGP Australia 2025 dan MotoGP Malaysia 2025. Sejujurnya ada dua masalah. Pertama, jelas bahwa cedera dari Jerman itu serius dan meskipun atlet profesional memiliki waktu pemulihan yang jauh lebih singkat, bahu Maverick belum pulih 100%. Secara medis dia fit untuk balapan, kalau tidak dia tidak akan diizinkan berangkat, tetapi kan dia terus-menerus harus menggunakan tubuhnya secara berbeda dari biasanya dan pelatih balap Mika Kallio juga mengonfirmasi di Mandalika bahwa Maverick jelas tidak dapat melakukan gerakan fisik yang diperlukan. Dia berusaha mengatasinya, tetapi pada level ini dia hanya bisa mencapai 100% setidaknya dalam balapan jarak pendek seperti sprint saja. Selain itu juga tidak baik untuk pikiran, sekalipun ada penjelasannya. Setiap sesi di mana seorang pembalap berada di belakang akan merusak kepercayaan dirinya. Oleh karena itu lebih baik menunggu sampai dia tidak perlu lagi khawatir tentang cederanya karena masih terlalu dini untuk membicarakan rencana kembali. Tetapi satu tujuan yang harus dicapai adalah Maverick dapat mengendarai motor 2026 dalam kondisi prima di tes Valencia, kata Hervé Poncharal, sebagaimana dikutip dari Speedweek. Pembalap Gresini Racing Team, Alex Marquez merasa tidak menyangka bisa mendapatkan podium pada seri MotoGP Indonesia 2025 usai sempat pesimistis. Grand Prix Indonesia yang digelar di sirkuit Mandalika pada akhir pekan kemarin menjadi momen sulit untuk para penunggang Ducati. Bagaimana tidak, andalan mereka Marc Marquez dan Francisco Bagnaia tidak bisa membawa pulang poin dari sesi balapan utama. Khusus Marc Marquez, angkernya lintasan sepanjang 4,3 km itu semakin terasa saat dia mengalami crash di tikungan 7 yang membuat cedera. Hasil itu membuat si alien belum pernah menyentuh garis finish di Mandalika sejak masuk kalender MotoGP pada musim 2022. Situasi tragis juga dialami Bagnaia di mana momen kebangkitan yang sempat diukir di seri sebelumnya di Jepang lenyap seketika. Akan tetapi pabrikan Italia itu masih beruntung karena menempatkan dua amunisinya yang berbendera Gresini Racing di atas podium. Fermin Aldeguer sebagai rookie alias pendatang baru musim ini melejit dengan motor Desmosedici GP24 sebagai pemenang lomba. Pesta Gresini semakin meriah saat Alex Marquez yang sempat kesulitan juga berhasil meraih podium dengan finish di urutan ketiga. Khusus bagi Alex Marquez, dirinya mengakui sempat pesimistis bisa mendapatkan podium di Mandalika karena momen startnya yang kacau. Adik dari Marc Marquez itu tidak bisa mengaktifkan perangkat Holeshot device untuk membuatnya melejit saat bendera start dikibarkan. Tidak ingin menyerah karena situasi itu, Alex Marquez pun perlahan bangkit dengan tidak melakukan kesalahan di lap-lap awal. Dengan mentalitas itu Alex perlahan mampu memperbaiki posisinya dengan memenangi duel sengit melawan duo Yamaha Fabio Quartararo dan Alex Rins. Kesabaran dari pembalap yang kini sudah berusia 29 tahun itu pun akhirnya membuahkan hasil, di mana Alex Marquez akhirnya mendapatkan podium ketiga pada balapan utama MotoGP Indonesia 2025 meski dirinya harus gagal dalam mengejar Pedro Acosta dari Red Bull KTM. Saya memulai balapan dengan sangat buruk, saya tidak bisa mengaktifkan perangkat depan, jadi saya mengucapkan selamat tinggal pada balapan ini. Untungnya saya bisa start dengan cukup baik, tapi saya masih kehilangan beberapa posisi. Saya tidak tahu posisi saya di lap-lap pertama. Saya hanya berusaha untuk konsisten dan tidak membuat kesalahan.
Podium tampak sangat jauh tapi tiba-tiba dari satu putaran ke putaran berikutnya saya berkata grup pembalap depan sudah terlihat saya berada di barisan pembalap Yamaha Quartararo dan Rins yang sangat cepat dengan ban belakang soft di awal dan mustahil untuk menyalip mereka. Tetapi kemudian saya mulai menyalip dan merasa sedikit lebih baik dan saya melakukan semuanya dengan sabar hanya berusaha untuk tidak membuat kesalahan lalu 2 lap terakhir Pedro lebih cepat dari saya dia menyalip saya dan saya bilang podium sudah cukup setelah semua masalah yang kami hadapi akhir pekan ini. Hasil yang bagus karena tahun lalu kami sangat kesulitan di sini dan di atas kertas ini salah satu trek terlemah saya di Mandalika jadi kami berhasil mengatasinya dengan sangat baik, kata Alex Marquez, sebagaimana dilansir dari laman Crash.